Welcome to Answer Your Question episode 75. Di Answer Your Question kita akan jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar sekarang karena saya akan jawab di video selanjutnya. Oke, dari Mamping, Mas bahas trade full margin, gimana atur lot dan resiko per akun full margin. Saya selalu gak saranin untuk akun full margin atau kita taruh uang katakanlah 2 juta, kalau hilang 2 juta ya udah, kalau dapat kita berarti dapat $2.000. Saya selalu nggak saranin, apalagi trader-trader yang masih baru di trading itu saya benar-benar nggak saranin karena takutnya kebiasaan nanti kayak gitu. Tapi kalau sudah lama di trading, kemudian modalnya itu gede, kemudian dia meresikokan kecil aja buat full margin. Jadi contohnya modalnya itu 100 juta, kemudian dia hanya pengen ngeluarin 1 juta. Ini 1 juta ini untuk full margin. Menurut saya masih oke-oke aja. Kalau masih baru, mending jangan, nggak usah ikut-ikut. Nah, kalau full margin di sini atur lotnya gimana? Kalau saran saya atur lotnya itu pakai 10% dulu, satu kali masuk 10%, kemudian tinggal di averaging tuh, ketika harga naik kita tambah lagi untuk lot size-nya 10% lagi, 10% lagi, dan terus menerus. Dan contoh ada skenario ada area support yang bagus di sini sell, kemudian dia turun, dia reject atau fake out, kalian bisa buy lagi dengan 10% lagi. Jadi di situ untuk full margin ya. Berarti dari full margin di sini dengan resiko 10% kalian bisa trading 10 kali atau 10 open posisi. Tinggal diatur tuh, kalau lotnya itu yang ngikutin. Contoh stop lossnya berapa? Contoh dari 1 juta dikali 10% berarti $10. $10 dibagi katakanlah stop lossnya 20 pip atau 200 poin. Berarti menggunakan 0,05 per sekali trading tadi. Kalau pengen lebih ekstrim lagi ya berarti ya 100%. Kalau mau ekstrim lagi 100%-nya dari $100 ya $100 dibagi pipsnya, stop lossnya itu 20 pip. Jadi 200 poin. Pakai 0,5 ada lot size-nya. Jadi kayak gitu. Dari Erina Prihatmi, Mas pertama mau tanya, monggo, gimana caranya bisa profit dan loss tetap misal profit 2%, loss 1%, sedangkan tiap kita atur stop loss dan TP itu kan pipsnya berbeda-beda kalau menyesuaikan support dan resistance market sih. Benar, stop loss itu pastinya berbeda-beda tiap kali kita trading, kadang-kadang 20 pip, kadang-kadang 30 pip, kadang-kadang 40 pip. Cara ngatur biar stabil itu banyak cara sebenarnya. Yang pertama ada yang dinamakan kalkulasi lot. Jadi kalian sebelum masuk entry itu kalkulasi lot. Kita contohkan di USD/JPY, contoh aja ya. Kita ada sell posisi. Stop lossnya itu 40 pips, ini 40,3, 40 pips lah kita bulatin, atau 400 poin. Kemudian modal kita contohnya 10 juta atau $1.000, jadi $1.000 dikali 1%-nya menjadi $10. Jadi modal 10 juta, kalau 1%-nya berarti $10 atau 100.000. Dari modal 1% tadi, berapa lot yang harus kita pakai? Jadi $10 dibagi stop lossnya tadi 403, berarti harus menggunakan 0,02 supaya ketika terkena gagalnya itu $10. Jadi kayak gitu. Caranya kayak gitu. Macam-macam caranya. Kemudian ada cara yang kedua, ada kalkulasi lot otomatis. Kita udah bahas di video kalkulasi lot otomatis di sini. Silakan dicek. Kemudian ada fitur di broker ketika kalian mau enter, kalian mau rugi berapa dan untung berapa ada di sana. Kita juga udah bahas itu di sini. Silakan dicek semuanya. Dari Bustam Alamsyah, Bang minta tolong silahkan. Kalau boleh tolong bahas tentang pola-pola atau chart pattern yang paling sering muncul di market. Kan chart pattern itu banyak tuh. Sebenarnya pattern apa sih sebenarnya yang sering saya gunain kan gitu kan. Pertama itu pattern flag, karena harga itu biasanya ketika ada kenaikan kemudian dia membentuk kayak gini, biasanya akan melanjutkan kenaikannya. Ini saya sering banget gunainnya, sering banget nemuin juga, dan probabilitasnya juga lumayan gede biasanya. Ketika turun juga sama, dia turun flag pattern sebelum melanjutkan penurunan. Kok bisa flag pattern? Ketika kita tarik garis itu kayak gini, jadi garis lurus melanjutkan penurunannya. Ini adalah yang sering saya pakai. Kemudian yang lainnya bagaimana? Flag pattern di sini kalau menurut saya itu macam-macam. Ada flag yang horizontal kayak gini flagnya, atau konsolidasi kita bisa bilang, atau flag biasanya agak naik, tapi intinya sama, akan ada kelanjutan harga. Intinya sama, namanya beda. Cuma kalau saya bilang ini flag gitu aja, karena biar gampang buat saya. Untuk pattern-pattern yang lain, contoh ada pattern yang kayak gini. Nah, saya lupa ini namanya apa. Ini saya tinggal tunggu break aja nanti kemana. Entah itu break ke atas, entah itu break ke bawah, saya tunggu. Jadi yang saya sering taruh atau gunain itu flag pattern, entah itu yang horizontal, entah itu yang diagonal. Yang lainnya saya tinggal tunggu break. Kayak itu, semoga membantu. Abdullah Syarif, Mas Tama boleh bagikan rekaman yang Mas Tama resign dari perangkat desa untuk jadi full time trader, nggak penasaran di videonya. Semua webinar kita bakalan serahin secara gratis, tapi sabar nunggu karena masih diedit-edit.
karena videonya kan panjang tuh, ada 2 jaman, 4 jaman, jadi biar nggak terlalu panjang kita sederhanain. Dari Aris Kristiawan, terima kasih Mas Temat atas edukasinya sejauh ini. Sama-sama Pak. Kemudian saya ingin bertanya, monggo, berarti saat tren turun kita open dan sell membentuk huruf A kecil dulu, saat tren naik kita open membentuk huruf V dulu, maksudnya mungkin rejection mungkin. Simpel aja sebenarnya, market kan kayak gini tuh, contoh naik, kita contohkan naik aja, dia membentuk kayak huruf V dan huruf A di sini, atau kita bisa bilang seperti tombak-tombak, itu dinamakan rejection. Jadi contoh kan bullish nih, kita tarik tren lain, contohnya ketika dia masuk ke area tren dan dia membentuk huruf V atau tombak tadi, nah berarti ini adalah konfirmasi bahwa dia akan melanjutkan kenaikannya. Jadi gitu. Kalau tidak, biasanya dia malah break ke bawah, retest untuk lanjut penurunan. Jadi pertanyaannya adalah benar. Muhammad Awalia, Mas mau nanya, perlu banget nggak sih indikator di MT4? Perlu nggak perlu? Kalian pakai strategi seperti apa? Kalau Anda seperti kita, Anda bisa lihat, saya nggak pakai indikator, saya pakai indikator yang manual. Saya tarik garis trend line, saya tarik garis support dan resisten, saya narik Fibonacci, kemudian ya segitu-gitu aja. Nggak ada indikator yang moving average, RSI, dan lain-lain. Kalau dibilang perlu apa enggak, itu masing-masing orang. Karena setiap orang beda-beda trading plan-nya. Jadi terserah Bapak, yang jelas dites dulu, cocok digunain, nggak cocok tinggalin aja. Oke, dari Baby Cat, Mas indikator apa yang nggak lagging? Semua indikator itu lagging, karena indikator itu berdasarkan pergerakan yang sebelum-sebelumnya, jadi lagging semuanya. Jadi contoh gini, dari pergerakan sebelumnya kita bisa indikasi wah harga ini terlalu mahal atau terlalu murah. Contoh gini aja, ini saya pakai RSI 14, berarti 14 candle ke belakang itu dirangkum dengan satu pergerakan ini. 14 candle ke belakang itu bagaimana sih, harganya gimana? Jadi dirangkum di satu pergerakan kecil di RSI. Dari situ berarti apa nih? Berdasarkan yang sebelumnya. Kalau yang nggak lagging, contoh sekarang marketnya bergerak naik, indikatornya langsung juga ngikuti, gitu ya nggak bisa. Dia butuh data ke belakang. Jadi wajar-wajar aja sih. Cuma indikator di sini bisa membantu kadang-kadang. Contoh di RSI di sini harga itu terlalu mahal, jadi kemungkinan akan ada penurunan. Jadi kita bisa agak was-was gitu loh. Dari candle ke belakang katanya di sini udah harganya itu terlalu mahal nih. Jadi saya harus agak berhati-hati tuh di situ. Nah, kayak gitu. Oke, itu dari saya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.